dari dalil-dalil, apakah itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil la'ni, tentang masalah laknat. Apa yang dimaksud laknat? Laknat kata para ulama kita adalah ad-du'a bit-tardi min rahmatillahi ta'ala. Laknat itu adalah doa agar menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan kepada seseorang laknatullahi 'alaika atau la'anakallah, atau dalam bahasa Indonesia semoga Allah melaknatmu atau laknat Allah atasmu, maka itu berarti kita mendoakan orang tersebut agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifatnya adalah tidak suka melaknat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an." Bukanlah seorang muslim itu, maksudnya bukan muslim yang sempurna, bit-ta'an, yang suka mencela, walal la'an, dan bukan juga seorang muslim yang sempurna yang suka melaknat orang lain. Maka ini dua sifat yang ketika dua sifat ini melekat pada seseorang, maka hilang kesempurnaan dirinya sebagai seorang muslim. Baik. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, melaknat ini adalah salah satu kabirah min kabairidz dzunub. Dan satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana yang akan disebutkan dalilnya. Kemudian beliau mengatakan an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Darda radhiyallahu an marfu'an, disebutkan secara marfu' bahwa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza la'ana syai'an, apabila dia melaknat sesuatu, ya apa saja yang dilaknatnya, bukan hanya manusia saja. Ya, kalau dia melaknat kendaraannya, melaknat hewan tunggangannya, atau melaknat satu tempat, atau melaknat waktu, atau melaknat hari, dan yang lainnya. Ya. Nabi mengatakan innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama'. Apabila seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ila sama', naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama' dunaha, maka pintu langit yang ada di atasnya ketika dia naik itu tertutup. Ya, pintu langit yang ada di atasnya ketika dia naik, laknat itu naik, tertutup. Summa tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian karena dia tidak diterima di langit, tertutup, ya. Pintu-pintu langit ditutup, maka dia turun ke bumi. Turun ke bumi, fatughlaqu abwabuha dunaha. Lalu pintu langit yang ada di hadapannya, pintu bumi yang ada di hadapannya juga tertutup. Maka dia berada di antara langit dan bumi, tidak bisa ke langit, tidak bisa juga ke bumi. Lalu apa yang terjadi? Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Lalu laknat ini ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina. Kalau dia tidak mendapatkan tempat, ya ke atas atau ke bawah, maka dia akan kembali
kepada orang yang dilaknat. Jadi dia menuju kepada orang yang dilaknat atau apa yang dia laknat. Fa in kana ahlan, kalau orang itu memang berhak untuk dilaknat, maksudnya orang-orang ini memang layak untuk mendapatkan laknat. Wa illa, namun kalau dia tidak layak untuk dilaknat, kalau dia tidak layak untuk dilaknat, maka laknat ini wa illa raja'at ila qailiha. Kalau tidak, maka laknat ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau kita melaknat sesuatu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atau kita melaknat seseorang, maka laknat ini akan naik ke langit namun tidak diterima, tertutup pintu langit. Kemudian dia turun ke bumi, tidak diterima juga, pintu-pintu bumi tertutup. Ya. Lalu dia ke kanan dan ke kiri, dia mendatangi orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat itu didatangi. Ya, kalau ternyata orang yang dilaknat ini betul-betul layak untuk dilaknat, pantas dilaknat, maka dia akan mengenai orang yang dilaknat itu. Tapi kalau tidak pantas dilaknat, bukan orang yang layak untuk dilaknat, maka laknat ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya, ini bahaya yang melaknat. Ini sama mengkafirkan orang. Ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahadahuma." Ya, in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi. Ya, apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, ya kafir, wahai orang kafir. Jadi muslim dia panggil orang kafir. Ya. Maka kalimat kafir ini, ya, kalimat kafir ini akan mengenai orang yang dikafirkan itu kalau dia memang ya pantas untuk dikafirkan. Tapi kalau tidak, maka dia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya, jadi kafir ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ini bahaya, mengkafirkan. Sebagaimana melaknat orang, kalau orang itu tidak layak untuk dilaknat, tidak ada pada dirinya sifat-sifat yang dengannya dia berhak untuk dilaknat, maka laknat ini akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Ya, ini bahaya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka seorang muslim itu harus menjaga lidahnya, lisannya dari yang namanya melaknat seseorang. Ya, karena manusia itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak ada yang maksum. Mungkin kita melihat seseorang melakukan satu perbuatan dosa atau kesalahan. Ya, kalau dosa dan kesalahan yang dia lakukan kita langsung melaknatnya, maka ini tidak pantas. Karena boleh jadi seseorang bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat, dia memperbaiki diri dan dia sadar diri dari kemaksiatannya itu. Kalau kita langsung melaknatnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka ini berarti kita membantu syaitan. Ya, harusnya kan didoakan agar mendapatkan rahmat, kembali kepada kebenaran, diterima taubatnya, agar supaya dia taubat kepada Allah. Kalau kita laknat, berarti kita doakan dia agar jauh dari rahmat Allah, berarti sama kita doakan agar dia terus-menerus melakukan maksiat itu. Jadi ada orang yang bermaksiat, kita doakan semoga Allah melaknatnya. Maka Allah tarik, kalau Allah tarik laknat darinya, berarti dia akan terus melakukan dosa itu, tidak akan bertobat. Karena kita sudah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah menarik laknatnya dari orang tersebut. Ya, maka ini tidak pantas. Tayyib. Hadis ini zaman dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bisanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Dan hadis ini dihasankan oleh ya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Kemudian kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, walahu syahidun. Hadis ini memiliki syahid, penguat. Inda Ahmad, yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bisanadin, dengan sanad, min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, ini menunjukkan zaman dimuliakan oleh Allah bahwa
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu juga luas ya penelitiannya, penelusurannya terhadap ya riwayat-riwayat hadis, ya penguat-penguat hadis. Kemudian beliau juga mengatakan wa akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang selainnya min hadis Ibnu Mas'udin min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas, ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya ada rawi yang thiqat, lakin u'illa bil irsal, akan tetapi riwayat ini u'illa, ada yang mencacatkan hadis ini karena sebab hadisnya mursal, ya. Bagaimana hadisnya itu? Itu hadis yang mengatakan la tal'anur rih, janganlah kalian melaknat ar-rih, angin. Ya, sebagian orang ya kalau angin kencang dia melaknat angin. Ya. Angin misalnya menerbangkan atap rumahnya, dia marah langsung mengatakan semua Allah melaknat angin ini. Ya, makanya tidak boleh. Fa innaha ma'muratun, karena angin itu diperintah. Siapa yang perintah dia? Allah Subhanahu wa taala. Bukan syaitan, bukan makhluk yang perintah angin itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Walaysa ahadun yal'anu syai'an, dan tidaklah seseorang melaknat sesuatu laisa lahu bi ahlin. Jadi tidaklah seseorang melaknat sesuatu yang sesuatu itu tidak pantas untuk dilaknat, illa raja'at alaihi al-la'nah, maka laknat ini akan kembali kepada dirinya. Ini sama dengan hadis yang kita baca tadi, yang intinya bahwa laknat kalau kita ucapkan pada sesuatu atau seseorang dan sesuatu tidak pantas untuk dilaknat, tidak ada padanya sifat-sifat yang dengannya dia bisa dilaknat, maka laknat ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Baik. Kemudian wali Muslim, dan riwayat Muslim di dalam sahihnya dari Abu Barzah marfu'an. Riwayat dari Abu Barzah secara marfu'an. Ya, marfu' itu terangkat kepada Nabi. Dia termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan bahwa annam ra'atan, bahwa ada seorang wanita. Wanita ini la'anat naqatan laha. Wanita ini melaknat unta miliknya. Jadi wanita punya unta betina. Ya, kemudian karena satu dan lain hal, maka wanita ini melaknat untanya. Ya, laknatullah alaik. Ya, kata seperti itu. Atau Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tashabna naqatun 'alaiha la'nah. Nabi mengatakan janganlah menemani kami atau tidak menemani kami naqatun, ya, seekor unta 'alaiha la'nah, yang pada unta ini ada laknat. Jadi tidak menemani kami, tidak bersama kami unta yang pada unta itu ada laknat. Ya, unta itu sudah dilaknat oleh pemiliknya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Imran bin Husain mengatakan khudhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Khudhu ma 'alaiha, ambillah apa yang ada di atasnya, wada'uha, dan biarkanlah unta ini, fa innaha mal'unah, karena sesungguhnya unta ini sudah dilaknat. Ya, unta ini sudah dilaknat. Artinya dibiarkan oleh Nabi unta ini, tidak didekati. Ya, kemudian kata Imran, ya, dalam riwayat Ahmad, fa ka'anni anzuru ilaiha tamshi fin nas ma ya'ridu 'alaha ahadun. Ya, kata Imran bin Husain, fa ka'anni anzur, maka seakan-akan aku melihat unta ini, dia tamshi fin nas, dia berjalan di tengah-tengah manusia, ma ya'ridu laha ahadun, tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Tidak ada seorang pun yang mendekatinya, apalagi menaikinya, tidak ada. Ya, karena Nabi sudah mengatakan kepada, ya, tentang unta ini, ya, jangan menemani kami, ya, unta yang sudah
sudah dilaknat, padanya ada laknat. Ya, Nabi sudah mengatakan innah mal'unah. Ini sudah dilaknat. Ya, maka jangan kamu tunggangi, jangan kamu dekati. Ya, kata para ulama kita, hadza yadullu ala annahu la yajuzu la'nul bahaim. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak boleh melaknat al-bahaim, yaitu binatang. Ya, tidak boleh melaknat binatang. Fa kaifa bila'nil muslim, maka bagaimana lagi melaknat seorang muslim? Ya, bagaimana lagi melaknat seorang muslim? Dan laknat, ya, itu juga bisa mengakibatkan bahaya dan mudarat kepada binatang, ya, sebagaimana juga bisa menyebabkan mudarat dan bahaya kepada manusia. Dan nanti akan ada bab tersendiri tentang hukum melaknat seorang muslim, ya. Jadi ada bab tersendiri hukum bab melaknat seorang muslim. Kemudian selanjutnya bab majaa fi ifsya'is sir. Bab majaa, apa yang datang dari dalil-dalil fi ifsya'is sirri, tentang masalah menyebarkan rahasia. Ya, menyebarkan rahasia. Ya, yang dimaksud dengan as-sir sini adalah al-amrul ladzi la yuhibbul insan ay yattali'a ahadun alaihi. Ya, itu perkara yang manusia tidak suka kalau ada seseorang yang mengetahuinya atau melihatnya. Jadi kita punya rahasia yang kita sembunyikan, ya. Yang rahasia ini kita tidak suka, tidak ridho kalau seandainya ada orang yang tahu. Maka kalau kita tahu seseorang punya rahasia yang dia sembunyikan, apalagi mungkin dia karena percaya sama kita, dia ceritakan rahasianya, dia curhat, dan dia tidak tanya yang lainnya, ya, maka tidak boleh kita ceritakan. Tidak boleh kita membuka rahasia itu sehingga diketahui oleh banyak orang. Ya, apapun alasannya tidak boleh. Ya, kan biasa orang kan, jangan kau bilang-bilang nah. Ya, jangan bilang-bilang. Ini juga tanya orang, jangan bilang-bilang. Ya, kemudian ini disampaikan lagi kepada yang lain, jangan bilang-bilang. 100 orang yang ditanya semua mengatakan jangan bilang-bilang, ya. Ya, akhirnya 100 orang sudah tahu. Barangkali di situ ada yang tidak amanah, akhirnya dia sebarkan. Maka tidak boleh, jangan dimuliakan oleh Allah, menyebarkan rahasia orang lain. Demikian pula dengan rahasia kita, yang kita tidak suka kalau orang mengetahuinya. Dan termasuk larangan atau dosa adalah menyebarkan rahasia yang terjadi, ya, di antara hubungan khusus antara suami istri. Ya, jadi ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh dia dengan kepada istrinya, atau apa yang istrinya lakukan kepadanya, atau apa yang diucapkan dirinya ketika menyetubuhi istrinya, dan apa yang dikatakan istrinya, dia ceritakan. Ya, maka ini juga termasuk, ya, menceritakan rahasia yang tidak dibolehkan. Walaupun orang yang menceritakannya senang, bangga. Ya, dia ceritakan tentang hubungannya dengan istri, ceritakan bangga. Ya, maka ini juga termasuk menyebarkan rahasia yang tidak dibolehkan, yang termasuk dosa besar. Beliau mengatakan an Abi Sa'id marfu'an, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an secara marfu'an. Inna min asyarrin nas, sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek, ya, termasuk manusia yang paling jelek, manzilatan indallahi yaumal qiyamah, manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Artinya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Ar-rajulu yufdi ila imra'atih, itu seorang laki-laki yang menggauli istrinya. Ya, menggauli dalam tanda kutip, ya. Maksudnya menyetubuhi istrinya. Ya, tidak usah kita pakai kiasan, jangan nanti ada yang tidak paham. Dia menyetubuhi istrinya, wa tufdi ilaih, dan istrinya menyetubuhi dirinya. Artinya sama-sama. Summa yanshuru sirraha, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Itu rahasia yang terjadi
ketika dia melakukan hubungan itu, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh dirinya kepada istrinya, dan apa yang dilakukan istrinya kepada dirinya, apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan oleh istrinya. Dari ucapan-ucapan ketika hal itu terjadi, dia ceritakan, ya maka ini termasuk menyebarkan rahasia yang diharamkan, yang dilarang di dalam agama kita. Bahkan dalam satu riwayat, ya, yang riwayatnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, barangkali ada di antara kalian, ya, yang dia menggauli istrinya, lalu dia menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi ketika itu. Dan boleh jadi barangkali ada di antara wanita, ya, yang melakukan hubungan dengan suaminya, lalu wanita ini ceritakan kepada yang lain apa yang terjadi. Ya, maka para sahabat kaget ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat membenarkan. Ya, benar ya Rasulullah. Lelaki menceritakan apa yang dia lakukan kepada istrinya, dan seorang istri menceritakan apa yang dia lakukan kepada suaminya. Maka dia mengatakan fala taf'alu, janganlah kalian melakukan perbuatan tersebut. Ya, innama mislu zalik mislu syaitan, sesungguhnya perumpamaan hal itu adalah seperti perumpamaan syaitan. Laqiya syaitana fi tariqin, jadi ada setan laki-laki. Jadi perumpamannya kata Nabi seperti perumpamaan setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan fi tariqin, di satu jalan. Dalam riwayat fi dhahri tariq, itu di tengah jalan. Setan laki-laki ketemu setan perempuan, ya, fa ghasyiha, kemudian setan laki-laki ini menggauli setan betina tersebut di jalan, wan nasu yanzurun, dan orang-orang melihat, ya, orang-orang melihatnya. Maka seperti itu perumpamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menceritakan rahasia ranjangnya dengan istrinya kepada orang lain. Maka ini tidak boleh. Adapun sekedar menceritakan, ya, hubungan badan dengan istri, saya menceritakan tanpa menyebutkan detailnya, ya, apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan ketika itu, ya, maka secara umum itu tidak dibolehkan, ya, menceritakan kalau ada maslahat. Kalau ada maslahatnya boleh, tapi kalau tidak ada maslahat maka hukumnya makruh. Ya, adapun secara detail, ya, menceritakan seakan-akan orang lihat, ya, maka ini yang termasuk kabair min kabairiz dzunub, yang termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya, dan disebutkan dia adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Imam Muslim, inna min a'zamil amanah, ya, yaumal qiyamah. Nabi mengatakan inna min a'zamil amanah, sesungguhnya sebesar-besar amanah di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ya, kemudian seterusnya seperti yang Nabi sebutkan. Jadi disebutkan bahwa apa yang terjadi antara suami istri, ya, diranjang. Ya, ini maaf anak muda ya. Apa yang terjadi antara suami istri diranjang itu adalah amanah yang tidak boleh diceritakan, tidak boleh disampaikan kepada orang. Ya, tidak boleh. Yang boleh itu secara mutlak, ya, sekadar melakukan, ya, saya berhubungan dengan istri itu karena ada maslahat atau karena mau minta fatwa dan seterusnya, ya, maka itu dibolehkan. Ya, kalau ada maslahat, kalau ada hajat, keperluan untuk menceritakan itu, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak ada, maka ini hukumnya dimakruhkan, ya, oleh para ulama kita. Ya, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat yang, ya, berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan. Dia datang kepada Nabi ceritakan, ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati, ya, fi Ramadan. Ya Rasulullah, saya jatuh di atas istriku di bulan Ramadan. Ya, artinya dia melakukan hubungan. Penyebutan secara mutlak seperti ini boleh kalau memang ada hajat, ada kebutuhan. Adapun kalau tidak, ya, maka tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kalau diceritakan padahal tidak dibutuhkan, maka hukumnya makruh.
Kemudian dari Jabir, wa an Jabir marfu'an, disebutkan dalam riwayat Jabir secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadis." Idza haddatsa ar-rajulu bil hadis. Apabila seseorang menceritakan satu cerita atau satu pembicaraan. Apabila seorang menceritakan satu pembicaraan, summa iltafata, kemudian dia menoleh kanan kiri. Begini. Atau dia datang sama kita mau menceritakan sesuatu, tapi sebelum diceritakan dia lihat kanan kiri. Ya. Artinya dia tidak mau kalau ada yang lain mendengarnya. Cukup kau saja. Maka dia tengok dulu, ya. Kiri kanan, jangan sampai ada orang lain yang dengar. Nah, kalau dia menoleh kanan kiri seperti itu, isyarat bahwa ini tidak boleh didengar oleh orang lain. Hanya kamu saya yang boleh dengarkan. Maka fahiya amanah, itu adalah amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amanah tidak boleh diceritakan kepada yang lain. Amanah yang seperti ini tidak boleh kita ceritakan kepada yang lainnya. Harus kita tutup. Ya, tidak boleh menceritakannya kepada yang lain. Kalau diceritakan berarti kita ini tidak amanah. Dan kita telah menyebarkan rahasia seseorang tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Dan itu adalah salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Hadis ini kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab hasanahu At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Kemudian wali Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Darda sebutkan secara marfu'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a min rajulin, barang siapa yang mendengarkan satu pembicaraan, man sami'a min rajulin hadisan, barang siapa yang mendengarkan dari seseorang satu pembicaraan, la yashtahi ayyuzkara'an, yang orang yang menceritakan pembicaraan itu kepada kita, dia tidak suka kalau ya cerita ini kita ceritakan lagi kepada orang lain. Jadi dia tidak suka kalau apa yang dia ceritakan kita sampaikan kepada orang lain. Ya, dia tidak suka. Dan tidak sukanya itu ya kita bisa lihat dari kondisinya, keadaannya, atau mungkin dari ucapannya langsung. Jangan ceritakan sama orang, ya. Ya, jangan ceritakan. Ini masalah saya sampaikan kepadamu, jangan ceritakan kepada yang lain. Iya. Jadi dia tidak suka kalau apa yang dia ceritakan itu kita sampaikan kepada orang lain lagi. Maka fahuwa amanah, maka itu adalah amanah, wa illam yastaqtimhu. Maka itu amanah yang harus kita jaga, tidak boleh kita buka di hadapan orang lain. Wa illam yastaqtimhu, walaupun dia tidak minta untuk kita mendiamkan pembicaranya itu, tapi dari mimiknya, dari gayanya, dari keadaannya, situasinya, kita mengetahui bahwa orang ini tidak akan suka kalau saya ceritakan apa yang dia ceritakan itu kepada orang lain. Jadi walaupun dia tidak mengatakan jangan cerita sama orangnya, tapi kita melihat gelagatnya, ya, kita lihat keadaannya, dia tidak suka kalau hal itu kita ceritakan kepada orang lain, ya, maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah yang harus kita jaga. Ya. Dan orang beriman walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap amanah mereka dan perjanjian mereka raun, itu menjaga. Dia menjaga amanah dan dia menjaga perjanjiannya. Ya, hadis ini yang dari Abu Darda tadi itu hadis yang ya lemah sebenarnya. Ya, kenapa lemah? Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ubaidullah Ibnul Walid Al-Wasafi. Ya, dan dia ya disebutkan oleh para ulama sebagai rawi yang matruk, rawi yang ditinggalkan. Ya, maksudnya ditinggalkan
riwayat hadisnya. Ya, karena kelemahan dia di dalam periwayatan hadis. Ya. Kemudian yang meriwayatkan dari Abu Darda, yaitu Abdullah bin Ubaid. Ya, ini disebutkan dia tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Abu Darda. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, ya, saya mendengarkan Abu Darda, telah menceritakan kepada kami Abu Darda. Padahal dia tidak pernah didapati mendengarkan sesuatu pun dari Abu Darda. Ya, tidak pernah ketemu Abu Darda. Bagaimana Anda mau mendengar dari Abu Darda? Ya, maka ini juga, ya, dalamnya ada mursal. Ya, mursal karena dia tidak pernah ketemu Abu Darda mengatakan, ya, Abu Darda mengatakan, ya. Maka ini juga menambah kelemahan hadis ini. Tapi kelemahan hadis ini zaman dimuliakan oleh Allah itu tidak memudaratkan kandungan hadis ini. Ya, kandungan hadis ini benar karena dikuatkan riwayat-riwayat yang lainnya, ya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, yang intinya bahwa seseorang itu kalau menceritakan satu rahasia kepada kita, ya, yang dia tidak suka kalau rahasia ini disebutkan, maka tidak boleh kita ceritakan kepada yang lainnya. Karena kalau kita ceritakan berarti kita telah merusak kehormatan dia. Atau ada aib yang barangkali akan orang tahu, ya, yang dia tidak mau kalau aib itu diketahui oleh orang lain. Ya, maka tidak boleh kita ceritakan kepada yang lainnya. Itu adalah amanah yang harus dijaga. Baik. Selanjutnya bab ma jaa'a fi la'nil muslim. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang masalah melaknat seorang muslim. Kita sudah jelaskan tadi bab tentang masalah laknat. Apa yang dimaksud laknat? Berarti mendoakan seseorang agar dia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau agar dia dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal kita ini sering, ya, diperintahkan untuk menyebarkan apa? Menyebarkan salam. Dan dalam salam itu ada doa agar orang yang kita beri salam itu mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan atas kalian, rahmat Allah dan berkah Allah semoga senantiasa bersama kalian. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, la tadkhul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbatum. Nabi mengatakan, inginkah aku beritahukan kepada kalian yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling cinta mencintai karena Allah. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, dan salam jamaah berarti kita menyebarkan salam berarti menyebarkan rahmat. Karena di dalamnya terdapat doa agar orang lain diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat ini zaman dimuliakan oleh Allah, seseorang itu masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhula ahadukum bi amalihi al jannah. Ya, seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kita tidak masuk surga dengan amal kita. Ya. Tapi masuk kita dalam surga rahmat Allah. Nabi mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu. Ya, Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu? Nabi mengatakan, wala ana. Saya juga tidak masuk surga dengan amalku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rahmatnya dan karunia-Nya kepada diriku. Dengan itu kita masuk surga. Ya, tapi amal itu sebab. Amal itu sebab masuk surga. Namun kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk bayar surga. Terlalu mahal nilainya surga kalau kita mau bayar dengan amal kita ini. Apalagi amal kita ini kadang dimasuki begitu banyak apa? Begitu banyak penyakit.
Amal-amal kita tidak selamat dari yang namanya riya, dari nama sum'ah, dari nama ujub. Ya, banyak kekurangan dari amal-amal kita. Ya, makanya masuk surga dengan amal itu mustahil. Karena berapa banyak amal yang kita bisa kumpulkan untuk membayar surga seandainya kita masuk surga dengan amal kita. Ya, maka tidak mampu zaman dimuliakan oleh Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang amalnya cuma taubat. Amalnya cuma taubat. Dia belum sholat. Ya, dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah sedekah. Dia baru apa? Niat mau taubat, tapi niatnya sudah sungguh-sungguh. Kemudian mati dalam keadaan seperti itu. Allah ampuni, Allah berikan rahmat, Allah masukkan ke dalam surga. Ya kan banyak orang yang seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baru bertobat, belum sholat. Ya, mati diberikan rahmat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Perhatikan, seandainya kita masuk surga dengan amal, tidak mungkin orang ini masuk surga. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu hanyalah sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Maka sungguh sangat tidak pantas ya ketika ada orang yang tega melaknat saudaranya muslim. Ya. Kan biasanya laknat itu kita sampaikan ketika orang ini melakukan kekurangan dalam agama. Ya. Seorang muslim. Misalnya barangkali ada orang yang ya karena khilaf dia melakukan sebuah kesalahan. Kan tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang selamat dari yang namanya kesalahan. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW itu kan juga melakukan kesalahan. Makanya yang namanya maksum itu ya sekali lagi bukan tidak melakukan kesalahan sama sekali, tidak. Karena kita meyakini yang maksum adalah Rasulullah. Sementara Rasulullah juga melakukan kesalahan atau tidak? Melakukan kesalahan. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah untuk menegur siapa? Menegur Nabi Muhammad. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ini tidak main-main, mengharamkan yang Allah halalkan. Nabi, Allah tegur kepada Nabi. Terus apa makna maksum? Maksum adalah kalau dia melakukan kesalahan, maka dia akan ditegur. Kalau sudah ditegur tidak akan mengulangi. Ya. Dan kesalahan itu tidak terjadi dalam hal penyampaian syariat, tidak akan terjadi dalam hal penyampaian syariat. Itu maknanya maksum. Bukan berarti tidak melakukan sama sekali kesalahan, tidak ada. Nabi juga melakukan kesalahan. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah tegur siapa ini? Nabi Muhammad. Ya, ketika dia bermuka masam, berpaling dari seorang laki-laki yang buta. Ya, karena Nabi mau mendakwahi pembesar Quraisy. Ya, mendakwahi pembesar apa? Pembesar orang-orang kafir. Ya, berharap semoga mereka ini masuk Islam. Ya, karena kalau mereka masuk Islam, orang besar, bangsawan, orang kaya, oh ini hebat. Ya, di sela-sela Nabi memberikan peringatan, datang orang buta. Ya, ketika datang Nabi berpaling, bermuka masam. Artinya Nabi seakan tidak ridho dengan kedatangan orang ini. Ya, mengganggulah seperti itu. Ya. Maka Allah menegur nabinya, abasa wa tawalla. Ditegur. Ya, boleh jadi yang buta ini yang kau berpaling bermuka masam darinya, dia lebih mau menerima kebenaran. Dia lebih mau membersihkan hatinya dibandingkan orang yang sedang kita hadapi ini. Ya, maka kita tidak boleh melihat zahirnya. Baik, Nabi punya kesalahan, makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang semua itulah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga menandakan bahwa Al-Quran ini mukjizat dari Allah, bukan buatannya Nabi Muhammad. Seandainya buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin ada ayat-ayat teguran untuk beliau di situ. Ya, masa Nabi membuat sesuatu terus dia marah-marahi dirinya di situ? Kan tidak mungkin. Baik. Maka seorang muslim jamaah dimuliakan oleh Allah tidak boleh kita laknat, karena laknat ini berarti menjauhkan
seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. An Tsabit bin Dhahhak, dari Tsabit ibni Ad-Dhahhak marfu'an, disebutkan secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin, melaknat orang beriman dengan mengatakan laknatullahi alaik. Semoga Allah melaknatmu. Ya, semoga laknat Allah atasmu. Atau semisalnya dari kata-kata yang mengandung laknat. La'nul mu'min, melaknat seorang mukmin itu ka qatlihi, itu seperti membunuhnya. Maksudnya adalah dosanya itu seperti dosa membunuh seorang mukmin. Ini luar biasa dosanya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, bagaimana membunuh seorang mukmin itu? Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka dosanya neraka jahannam. Ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, murka Allah atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, dan Allah persiapkan untuknya azab yang besar. Ini balasan untuk orang yang membunuh ya seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, la zawalud dunya, hilangnya dunia ini, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, ya, itu khairun min qatli rajulin muslim, itu masih lebih baik dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya, karena seorang muslim itu punya hurmah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kehormatan, punya kemuliaan. Ya, punya izzah. Ya, maka membunuh mereka ini luar biasa dosanya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan Allah persiapkan hukuman had untuk yang membunuh ini. Itu bakal kau bunuh, maka kau juga dibunuh. Ya, an-nafsu bin nafs, jiwa dibayar dengan jiwa. Kalau kau bunuh orang, maka kau juga dibunuh. Ya, menunjukkan bahwa dia dosa besar. Nah, melaknat seorang mukmin itu dosanya sama dengan membunuh. Ya, walaupun yang melaknat ini tidak dihukum bunuh, ya, tidak dihukum qisas. Ya, karena zahirnya dia tidak bunuh. Ya, tapi maksudnya dosanya ya sama seperti dosa orang yang membunuh. Sama seperti dosanya orang yang membunuh seorang muslim. Artinya dosa besar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka ini lisan kita, lidah ini dijaga. Lidah kita yang dijaga, jangan sampai dia ya berkelebat, tidak terkontrol. Akhirnya kita melaknat saudara kita seorang muslim. Ya, kadang ketika kita tidak sepaham dengan saudara kita, atau ada masalah, ada clash, ya, kadang begitu entengnya kata laknat ini keluar. Ya, semoga Allah melaknatnya. Ya, laknat Allah atasnya. Maka ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Kita harus hati-hati, waspada dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau kita melaknat, ya, maka laknat ini akan mencari orang yang kita laknat. Kalau dia tidak layak untuk dilaknat, maka dia akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tersebut. Berarti kita melaknat diri kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda melaknat, maka sebenarnya Anda melaknat diri sendiri. Ya, kalau orang itu tidak pantas dilaknat, maka sebenarnya Anda melaknat diri Anda sendiri. Walil Bukhari, dan riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahum darabu rajulan, bahwa mereka darabu rajulan, mereka memukul seorang laki-laki, maksudnya mencambuk, memberikan hukuman cambuk kepada seorang laki-laki qad syariba al-khamra, yang orang itu minum khamar. Minum khamar dosa, bahkan termasuk dosa besar, karena ada hukuman hadnya. Jadi cambuk ya 80 kali. Ya, awalnya 40 kali, kemudian dijadikan 80 kali. Ditetapkan oleh para khulafa ar-rasyidin ya 80 kali.
supaya dia jerah, tidak lagi minum khamr. Falamman sarafa qala ba'dul qaum, ya, ketika orang yang dicambuk ini, orang yang minum khamr ini ya sudah dicambuk, ya dia pergi. Ya sudah dicambuk, sudah ambil bagiannya pergi. Qala ba'dul qaum, maka ada sebagian kaum yang berkata, akhzakallah. Ada orang yang berkata kepada dirinya ketika dia pulang kasihan. Ada yang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Jadi dia doakan semoga Allah menghinakanmu. Dalam riwayat Al-Bukhari ada orang yang mengatakan Allahumma al'anhu. Nah ini, Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknat dia. Ya, kenapa dilaknat? Karena minum khamr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hadza. Janganlah kalian mengatakan ucapan ini. Wala tu'inu alaihi syaitan, dan janganlah engkau membantu syaitan atas orang ini. Bagaimana maksudnya membantu syaitan atas orang ini? Ketika kita melaknat, kan kita mendoakan supaya orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dia akan kembali minum khamr atau tidak? Dia akan kembali minum khamr. Iya, karena kita sudah doakan agar Allah mencabut rahmat dari orang ini, maka dia akan kehilangan rahmat. Dan orang yang tidak punya rahmat ini akan melakukan apapun yang diinginkannya. Maka berarti kalau kita doakan dengan laknat itu jangan dimuliakan oleh Allah, maka kita telah membantu syaitan, menolong syaitan untuk menyesatkan dan menceburkan orang ini di dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Maka tidak boleh kita melaknat seorang, karena laknat ini akan membantu syaitan untuk mencelakakan dan merendahkan dan menghinakan seorang muslim. Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.